Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Saudari Royce Patricia Aprilia Sapakoli, setelah mendengar dan mengikuti jalannya ujian tesis saudari, serta mempertimbangkan hasilnya, sidang memutuskan bahwa saudari dinyatakan lulus dengan nilai A. Yeay, Patricia. Senang banget ya dengar pengumuman tadi. Asik. Asik. Bulet. A itu segitiga. Iya ya. Yang bulat tuh O. Iya. Maksudnya nggak ada embel-embelnya. Ya, Padahal kalau udah embel-embelnya sih juga bagus ya, tapi embel-embelnya plus misalnya gitu ya. Yang sempurna hanya milik Tuhan dan Bunda Dorce katanya. Loh, ini pujian loh karena jangan aku lah. Cobalah cerita, Pet. Asik. Teman-teman yang belum tahu, udah lihat video tadi lah ya. Iya, atau dengar tadi ya audio yang di Spotify ya. Ya, atau audio yang di Spotify. Ya, itu pengumuman nilai tesis, nilai ujian tesis yang sudah dijalani oleh teman saya, temannya teman-teman juga, host kece-nya podcast tanpa podium, Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli, sarjana sains teologi, Master of Art. Amin. Terima kasih Enak banyak ya kok teman-teman. ngomongnya. Terima kasih juga Usi Irma, Jojo, Desi yang setia selama ini ya. TK harus nabung banyak-banyak karena saya harus menyelesaikan tesis. Betul. Lalu bergumul dalam doa dan air mata, apalagi dalam proses-proses akhir, ya ampun. Latihan terus-menerus itu. Harus dong, practice makes perfect. Buktinya dapatnya perfect, sadap. Alhamdulillah semua karena kemurahan Tuhan begitu ya. Oh jelas, itu jelas. Tapi Jelas. tentu saja kemurahan Tuhan juga tidak berpulang dari apa yang menjadi upaya dong. Betul. Makanya aku salut banget deh dengan nilai itu. Aku memuji perjuanganmu, Patricia. Nah itu. Ujian pada ujian itu kadang-kadang menjadi ujian juga gitu. Ujian supaya ujian jangan sampai kita tergelincir pada kesombongan, ria dan lain sebagainya ya. Semoga teman-teman melihat ini secara positif, mendengar ini secara positif karena kita mau berbagi kebahagiaan begitulah Usi ya. Yes. Berbagi kebahagiaan, apalagi Usi Irma nih yang menemani perjalanan sejak awal. Justru ya, asal teman-teman tahu kenapa sampai saya bisa kuliah di UIN Sunan Kalijaga selain karena Tuhan, lalu karena GPIB, tapi proses awal tuh karena percakapan kita, ingat nggak Usi? Iya di ya. Hotel Horizon ya, Horizon Bekasi. Jadi kita cerita-cerita lah ya. Cerita-cerita lah ya. 2018. Februari. Oh iya, persidangan sinode tahunan. Kena ulang tahunku tuh. Benar, 19 Februari. Jadi teman-teman kalau ada yang mau kirim kado, ucapan dan lain sebagainya ya, jangan lupa. Sudah mau dekat-dekat waktunya ini ya. Oh iya ya. Iya. Tinggal sedikit lagi, sudah 1 bulan lagi sudah bulan Februari. Aduh, udah tua deh. Ya, mungkin kita berbagi ya, Pet, teman-teman mungkin mau supaya jangan sampai pujian itu membuat kita menjadi orang yang bisa terjebak pada kesombongan. Nah, mungkin teman-teman juga mau tahu, Pet bisa cerita nggak bagaimana memulai perjuangan itu, dan bagaimana air mata itu tumpah. Tapi tentunya ada yang lucu-lucu juga mestinya ya, karena bukan lagi. Bagaimana, Pet? Apa yang dirimu pikirkan ketika ditawarin studi nih gitu ya. Apalagi tadi ya itu gini teman-teman ya. Jadi memang kita tuh nggak pernah menyangka bahwa Patricia akan masuk dalam urutan 15 pendeta yang dipilih untuk studi di UIN Sunan Kalijaga Jogja gitu ya. Betul sekali. Jadi ya orang yang dia kasih tahu, "Usi aku masuk." Wah.
aku bahagia sekali gitu. Ya, dong, itu karena Pet. gini. Ya, itu karena juga berawal dari pujian begitu ya. Apresiasi lah ya, kita duduk makan bareng Kasilo. Iya. Kak Irma, Kasilo itu satu alma mater dengan kita waktu S1 lah ya. Iya. Aku mendengar namanya, aku pernah beberapa kali berjumpa karena daya kritis dan daya juangnya ya, seorang Abraham Silowilar itu ya, Bapak Pendeta, Bapak Doktor. Tapi nggak sedekat Kak Irma gitu. Jadi duduk makan bertiga waktu itu lalu terjadi percakapan lah, kalau nggak salah ingat Kasilo lagi mencari-cari rekomendasi lah ya. Atau sebenarnya mereka kan departemen germasa, betul, ya. Punya program waktu itu untuk studi. Sebenarnya awalnya tuh studi bahasa Arab kalau nggak salah yang kita obrolin itu ya, Usi. Ya. Lalu kemudian pada akhirnya memutuskan untuk studi di UIN Sunan Kalijaga dan menambah jumlah jadi 15 orang. Ya. Nah, si Irma yang buka percakapan tuh ya. Gua nggak ada rekomendasi orang kalau bicara Islamologi, tapi kalau yang mau belajar nih orangnya itu kan apresiasi banget tuh. Pujian, aku tuh, iya siap. Lo mau ngapain? Bukan gini, karena aku waktu itu Pet, bicara belajar, yang tadi Diko bilang kan memang yang ditanyakan yang bahasa Arab, dan aku kan tahu Diko itu kan pengalaman di Pospelkes, nanti kita bicara lah ya tentang Pospelkes ya, karena karena aku salut banget ketika kamu di Pospelkes ya, selain juga memang karena warga jemaatnya homogen ya, tapi kamu punya kemampuan untuk bisa belajar bahasa. Jadi aku pikir ya kalau Dayak aja dia makan, bahasa Dayak aja dia makan, ya Arab ya udahlah tinggal belajar saja. Yang penting nih anak mau belajar. Begitu ceritanya. Ya, Dayak dan Arab ya, jauh banget loh, jauh. Terus Bet. Ya itu makanya kemudian setelah itu sih kan kita pikir ya nothing tulus lah ya. Ya udah ya, dan nggak mikir terlalu jauh kalau Kasilo bakal mengingat itu. Iya. Tiba-tiba mempertimbangkan juga ya. Betul, mempertimbangkan itu. Aku lagi kunjungan kalau nggak salah Kasilo SMS waktu itu kan. Aku komen kalau nggak salah di Facebooknya Kasilo Messenger minta nomor. Lalu SMS itu kan sebenarnya bagi kita ya perjalanan spiritual ya. Roh Kudus yang berkarya, Tuhan yang perkenankan gitu. Lalu aku tanya ke Irma, Usi, beneran ini serius ini loh. Terus ya sudah, ambil aja gitu. Lalu masukilah ujian-ujian kehidupan di UIN Sunan Kalijaga. Nah kemudian ketika Kasilo nanya itu pun aku masih yang ya sudah, iya siap. Tiba-tiba aku lagi mohon maaf ya, lagi di WC ya. Masuk di grup UIN, aku tuh bingung gitu. Ini grup apaan ya? Oh ternyata punya cerita singkatnya masuk dalam 15 orang yang akan studi di UIN, lalu sudah persiapkan segala sesuatunya dalam ketidaksiapan, udah hajar aja. Kadang-kadang ujian hidup kan gitu ya. Kita nggak pernah siap. Tapi kalau kita sudah ternyata berbekal persiapan-persiapan sebelumnya, itu kayak mikroblog kita tuh sih ya. Ketika kita siap dalam hal apapun ya, maksudnya kita sudah tengah melakukan persiapan-persiapan, belajar, lalu memastikan bahwa apapun yang nanti jadi ujian kita mampu menghadapinya. Ya ujian dikasih, ya kita jalani. Lalu keberuntungan itu kan sebenarnya bagian dari rencana dan rancangan Tuhan. Yang kalau kita nggak siap, nggak bakal juga kita masuk dengan segala kemungkinan yang Tuhan persiapkan itu bagi kita. Itu sebenarnya cerita awalnya Usi. Lalu sampai pada tanggal 29 Desember kemarin ujian itu jatuh bangun. Luar biasa. Senang. Ya puji Tuhan Usi. Usi selalu bahagia. menemani sejak awal. Ya dong. Akhir. As always. Mama Ima loh, kok aku jadi muji diri sendiri ya. Tapi emang iya kan, dapat puji. Betul. Nah, itu juga bagian dari ujian itu loh. Itu dia makanya gitu ya. Iya, betul, karena bicara tadi ujian kah, kalau dihilangin P-nya jadi ujian, itu benar gitu ya. Karena ketika kita sudah mendapatkan kesempatan, ini kan P dapat kesempatan ya, dan pasti kita semua juga sebenarnya punya
punya peluang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan, entah kesempatan untuk studi atau kesempatan untuk hal-hal lain yang kadang-kadang kita mikir, loh kok gue gitu ya. Dan ketika kita bisa menuntaskan atau menyelesaikan, mengerjakannya dengan sangat baik, itu kan jadi apa ya, artinya melatih diri juga ya, melatih mental kita. Benar. Bahwa kalau kita, tadi Pet bilang bicara persiapan, kalau kita siap, kesempatan apapun yang datang, peluang apapun yang datang, kita bisa raih gitu ya. Betul. Yang penting kita mau berani jalani dan tuntaskan gitu ya. Tapi itu lagi, sekalipun sudah persiapan dan kemudian dijalani dan hasil yang terbaik, kita juga dilatih lagi mentalnya. Benar. Gitu ya. Kita siap nggak dengan ujian selanjutnya? Karena ternyata setelah ada pujian ya ada ujian lagi. Benar. Bisa jadi nanti Pet sombong nih. Nanti aku dilupakan nih. Oh, enggak. Kecuali amnesia lah ya. Iya. Ditolak dalam nama Yesus, jangan sampai. Tolak. Iya, karena itu artinya kayaknya setiap pujian yang kita terima itu sebenarnya mengandung ujian ya. Ya. Untuk kita tetap berpijak, kalau dibilang berpijak. Betul. Supaya jangan kita kemudian jadi orang yang tinggi. Betul, tinggi hati ya. Kalau tinggi badan ya sudah lah. Tinggi badan iya ya. Ya udahlah ya. Kamu cerdas loh. Kamu tuh terlewat cerdas. Enggak gitu, hey, masih ada langit di atas langit gitu. Ya betul. Cuman memang gini, usia dalam perjuangan tesis ini ya. Thanks to kredit tuh keluarga pejuang tesis juga nih. Terima kasih sudah membuatku keluar dulu sebentar dari jemaat. Bukan bilang jemaat membebani ya, enggak. Justru kalau ada di sini aku nggak bisa kerja. KSMKH tahu itu, KDC tahu itu, Boydo juga tahu itu. Sehingga aku harus ada di tempat di mana ini suasananya suasana belajar. Dan berkat dukungan KSMKH, Kak Uli, Joshua, Kak Desi, Kak Jelly, Divo, Arthur, Divya, lalu Boydo, Omega, Gesang gitu ya. Gaby juga gitu dan Mama Ima juga. Lalu waktu di Jogja juga ada Ella begitu ya. Nah, ketika mereka menyelamatkan, lalu kemudian aku tinggal juga di Cilacap, ada kakakku, kakak sepupu. Suasananya jadi suasana perjuangan. Memang pejuang tesis betul. Dan memang aku orang kenalnya bukan orang yang tekun ya usia. Maksudnya kadang-kadang kita gitu sih persiapannya last minute. Mepet-mepet lah gitu ya. Nah, tapi waktu mepet ini dimanfaatkan sebaik mungkin, diseriusi, aku ngerasa bahwa aku betul-betul dimampukan Tuhan untuk menjalani setiap proses demi proses sampai kita persiapan terakhir itu sih. Ketika tahu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Teman-teman, ini Zoom nggak berhenti. Aduh, untung Papa Odi pengertian, Miguel dan Alfier juga pengertian banget. Jadi istri dan ibunya dipinjam dulu ya sama Pendeta Petris ya. Kan kita tahunya tuh minggu depan kan. Maksudnya waktu itu kan habis Kasem dan Boy ya, dan Boy ujian. Boy udah nanya Mbak Nisa bilang minggu depan gitu untuk aku sama Kak Desi. Aku tanya Bu Rofa itu dosen pembimbingku. Aduh, Bu Rofa, thank you so much. Thank you Bu Rofa. Aku tanya Bu Rofa bilang Rabu Mbak, berarti besok. Tapi coba tanya ke Bu Nina Kaprodi, dosen pengujiku juga kemarin. Nah, tanya Bu Nina bilang minggu depan. Nah, kalau gitu aku kan nggak mampu desain lah ya yang sebagus Jojo atau Desi kan kita belajar banyak belajar banget. Dan untungnya ilmu itu teman-teman itu bisa diperoleh dari apapun dan ternyata berguna pada waktu tertentu. Betul. Kita nggak sia-sia belajar desain ya Usi nggak seperti mahasiswa desain dan lain sebagainya. Yang penting dasar-dasarnya kita paham belajar. Lagian Canva juga ya sama PowerPoint lah ya. Tapi aku mau bilang coba bantu. Makanya aku punya target 26 udah selesai, 27 habis ibadah pagi kerjain. Ternyata puji Tuhan ya karena niat ketemu template yang pas dengan juga dengan tesis. Poin-poin yang mau dituangkan. Poin-poin langsung kita latihan boleh
Maka dari siang itu sampai tengah malam, besoknya lagi. Dari pagi. Dari pagi sampai malam, pas dapat info bilang Rabu, oke. Ini dulu ya, ini dulu santai-santai. Tapi kemudian mikir, latihan lagi Usi. Kayak nggak puas ya Usi ya. Latihan, waktu, Usi ngitung waktu dan lain sebagainya. Ternyata pas dimajuin Selasa akhirnya ya nggak apa-apa, ayo wes. Karena kita siap-siap juga gitu dengan segala hal yang mungkin terjadi. Aduh, makasih loh Usi. Dan ketika di-share ke Jo, ini coba tolong lihat. Wah, mantap. Desi juga, oh mantap. Usi juga, oh mantap. Oh, aman. Emang mantap kok. Tinggal paling ini ya. Untung ada Usi, ada Jojo, ada Desi juga yang menyempurnakan lah. Sampai ke virtual background. Hamin beberapa jam. Malam-malam pakai enggak ya gitu. Itu jam-jam 1 WITA lah kalau nggak salah, kurang lebih. Aduh, memang di saat-saat terakhir ya. Itu sih sebenarnya teman-teman, itu proses ujian yang senang tapi juga capek tapi senang, gimana sih? Sampai pada akhirnya ketika diumumkan itu rasa puasnya tuh karena puji Tuhan, karena aku juga sungguh-sungguh mengerjakan sekalipun aku tahu nggak sempurna. Tapi pujian-pujian dari dosen, masukan-masukan, mungkin kritikan-kritikan juga itu juga menjadi penguat ya, supaya jika Tuhan berkenan langkah-langkah selanjutnya juga bisa menjadi langkah-langkah yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Walaupun sebenarnya Pet nggak cerita semua sih, ini teman-teman cukup tahu aja. Siapa tahu mungkin teman-teman juga ada yang relate ya dengan pengalamannya Patricia gitu ya. Ketika kita sedang memperjuangkan sesuatu, ini masalahnya Pet ini ada banyak pergumulannya berkaitan dengan kesehatan Gaby dan juga dengan segala tanggung jawab, itu nggak gampang gitu ya. Dan memang ketika itu kan sebenarnya ya, jangan-jangan begini Pet, ada ujian, bukan ujian tesis doang ya, ujian kehidupan. Ya salah satunya ujian tesis. Akhirnya ya kalau aku mau bilang kamu luar biasa, bukan semata-mata aku memuji karena aku nggak berproses dengan dirimu gitu ya, tapi aku berproses. Ya kan firman Tuhan juga bilang ya, nanti cari tolong itu ya, nggak dekat saya itu lagi barangnya. Teman-teman cari. Ujilah aku supaya aku timbul seperti emas begitu ya. Betul. Jadi artinya memang kalau kita bisa terus tekun dan kita betul-betul terus kuat, berdamai dengan setiap ujian-ujian itu, ya itu kembali lagi mental kita akan kuat. Sekalipun mungkin Pet, ini aku nggak tahu ya, mungkin ya. Ya ada yang gak seneng mungkin dapat A ya, tapi kalau aku sih ya maaf aja ya teman-teman. Ini kalau ada teman-teman yang gak suka nih. Tapi kalau teman-teman lihat perjuangannya, pasti sebenarnya teman-teman harusnya sepakat dengan saya bahwa itu bukan nilai yang didapat dengan dengan sekedar asal lalu begitu ya. Tapi mungkin ada, ya itu kan jadi ujian lagi. Betul. Jangan sampai tuh hasilnya tuh sebenarnya nggak layak segala macam. Itu makanya ujian. Betul. Aku sepakat Usi, maksudnya gini, teman-teman mungkin ada beberapa yang cuman lihat happy-nya aja kali ya, nggak tahu bahwa proses, apalagi kita di awal tahun Januari, Februari kita happy memang, lalu kemudian Maret kita sampai nangis sesak di dada, sampai sekarang loh Usi ketemu orang tuh masih yang kayak kemarin kita cerita lah waktu kita kunjung, sesak, orang pikir parnoan kah apa enggak, mungkin psikosomatis itu ya, psikosomatis membuat kita kemudian masih yang Bu Stevi, aku nggak bisa napas sampai kayak gitu. Aduh, jadi tapi memang mesti ketika kita bergumul, kemarin kan kita berdua sempat bilang ya di awal-awal ketika jadi ODP, lalu kita memulai IG Live, lalu kita bersama-sama juga podcast gitu. Aku sekarang jadi tipe orang yang, atau kita jadi tipe orang yang kalau ada ujian, wah ada berkat apa lagi nih yang Tuhan mau kasih. Selalu gitu. Betul. Jadi bergumulnya tuh sambil menikmati. Aku ingat nggak Usiko yang waktu itu ngomong ketika Gaby sakit yang di ICU. Lalu kemudian Gaby sakit yang kakinya luka 2017. Lalu Usi bilang,
lalu ketika aku diizinkan Tuhan melalui Majelis Sinode dan CCA untuk berangkat ke Myanmar misalnya, kan Usi bilang, ya Tuhan tahu kamu bergumul, lalu ini hadiah, gitu. Selalu gitu. Jadi dari situ tuh selalu gitu. Setiap ada pergumulan, setiap ada persoalan besar teman-teman, persoalanku tuh besar. 2012 papaku meninggal, 14 mamaku meninggal, 2016 adikku koma 3 hari di rumah sakit. Lalu kemudian kami sudah serahkan, keluarga sudah serahkan, kumpul sih, kami kumpul, keluarganya mama tuh kumpul, lalu iparnya papa dari Ambon juga datang gitu, kami berdoa sama-sama, yang dari Surabaya video call begitu ya, lalu serahkan, puji Tuhan, Gaby sadar lagi, lalu dia bergumul dengan penyakitnya, betul. Dan itu memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, pada akhirnya ya persoalan-persoalan besar itu jadi persoalan yang bukan menyepelekan pergumulan ya, tapi benar Tuhan kita lebih besar dari persoalan kita. Makanya selalu ketika bergumul memang sakit Usi. Aku mau ujian pun pergumulanku adalah, coba papa mamaku masih ada kan gitu. Kebahagiaan ini buat siapa gitu. Nangis tapi lagi-lagi Usi Irma, Usi Odi, Kak Desi juga gitu ya. Sepupuku, keluargaku itu udah pasti gitu ya. Kak Uli, Kak Sam, Kak Jeli, Boydo, Mega dan semuanya yang sungguh-sungguh menemani ya. Kakak-kakak di UIN juga. 14 pendeta yang lain juga gitu kasih kekuatan, bahkan kasih ayat sebelum Kak Herlin, kasih ayat sebelum kita mau ujian tesis. Oh Tuhan, pendeta sekali memang. Tapi itu ada banyak orang yang sayang dan mau berbangga dalam ketulusan untuk kemenangan ini. Lalu Usi Odi sempat bilang gini, Ade kalau papa dan mama masih ada kan pasti lain. Betul, mungkin ada bisa S2 juga, tapi papa punya uang misalnya gitu kan. Ini kan hal yang berbeda gitu, prosesnya berbeda. Itu sih Usi, maksudnya teman-teman juga pasti mungkin ada yang berjuang jauh lebih berat lagi. Bisa. Tapi yakin ujian itu pasti dapat pujian. Setidaknya kalau memang nggak dari orang-orang sekitar, pasti Tuhan memperhitungkan setiap pengorbanan menghadapi ujian gitu ya Usi ya. Karena kan kalau setiap kali kita sampai sudah ini grogi aku nih sama mulai bentar lagi ya teman-teman, tolong dukung Kak Irma untuk kuliah lanjut. Bentar lagi harus kuliah lanjut. Amin, aku aminkan. Amin. Iya, karena sebenarnya tadi kalau kita mau pikirkan ujian pujian, kita yang menjalani ujian yang Tuhan perkenankan untuk kita hadapi. Pada akhirnya ketika kita menang, emang pujian buat siapa, Pet? Buat Tuhan. Betul. Buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi pujian bukan pujian cuma orang ya. Bukan cuma orang. Hidup kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kalau pujian buat orang ya itu lagi jadi ujian. Betul. Apa tiba-tiba kamu mau bilang, oh iyalah kalau saya nggak ini, soal saya nggak itu, kalau bukan karena saya yang bikin begini, saya bikin begitu ya. Betul. Akhirnya kalau pujiannya hanya sebatas pada diri sendiri ya kita bisa terjebak ya. Betul, pada kesombongan kita, pada rasa bahwa semua itu hanya karena kita. Tapi kalau lewat ujian kita semakin kuat, kita semakin punya mental yang tangguh gitu ya. Akhirnya ketika kita menang kita nggak ke tempat lain ya, kita tinggal memuji Tuhan yang terus ada menopang kita. Apalagi ini kita sudah di tahun 2021 ini. Kita nggak tahu ya seperti ada apa. Ada ratusan hari ke depan. Iya, yang 2020 kita sudah syukuri 366 hari sudah lewat. Nah ini baru 6 hari ya, ini tanggal 6 berarti baru 6 hari. Nah, enggak deng, kan tanggal 2 tambah 7 9 ya. Oh ya 6 betul, 6 hari Rabunya ya. Iya. Nah, hebat Usi matematikanya.
kenapa kok jadi ke matematika? Itu kan udah ada di jadwal Ibu, bahwa ini akan tayang tanggal 6. Itu nggak perlu juga orang belajar. Ini nih memang kadang-kadang, makanya itulah ya kadang-kadang ya teman-teman, dia memang percaya sekali sama saya itu ya. Hebat memang usiku ini. Makanya pujian-pujian dia buat saya itu ujian bagi saya. Betul. Jadi ya itu ya, aduh, aku nggak mau ini, tapi ya tahun yang lalu kan 2020 kan semua masuk tahun baru sudah syok dengan banjir, apalagi Jakarta. Betul. Apa ya, ya tetap apapun yang sudah kita alami di 6 hari di tahun yang baru ini, ingat ya, kalaupun sudah ada yang dimulai dengan ujian-ujian, tetap kuat, tetap bertahan. Seperti yang Pet tadi bilang, Tuhan nggak mungkin kok biarin kita. Tuhan nggak ninggalin kita. Tuhan hadirkan orang-orang yang memang Tuhan persiapkan untuk menemani, menolong gitu ya. Ya yang penting itu ya, Pet ya. Kalau sudah ada pada tingkat keberhasilan, kalau ada pada tingkat kesuksesan, ataupun kita menang menghadapi pergumulan, sekalipun pergumulan itu mungkin waktunya panjang kita hadapi ataupun singkat kita hadapi ya, jangan lupalah kita memuji Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Boleh kok muji sendiri, kalau aku sih nggak masalah Pet. Terima kasih Irma sudah kuat, terima kasih Petri sudah kuat ya. Pujian untuk diri sendiri bukan berarti mengapresiasi kita mau ya. sombong. Iya, mengapresiasi. Ya kalau Tuhan sudah kasih peluang kita juga nggak bikin apa-apa ya. Ya itu ujian juga. Benar. Di situ-situ aja. Dan mempertahankan gitu ya, dan mempertahankan atau meningkatkan lagi kemampuan diri, mengembangkan diri itu bagian dari ujian juga. Jadi setelah pujian ada ujian baru. Yang tadi Usi bilang apresiasi diri harus juga dibarengi dengan pengembangan diri gitu ya sih ya. Iya, betul. Iya, jadi jangan juga kemudian kita merasa bahwa bergantung kita sama orang gitu. Betul. Terus kita nggak melihat bahwa sebenarnya kita juga punya effort. Asik. Jadi gitu teman-teman ya, jadi gitu pelajaran bagaimana kita saling memuji. Tuh, pelajaran dia bilang tuh. Lain memang sudah lain. Pelajaran kehidupan. Betul, pelajaran kehidupan. Lalu saling mengapresiasi yang teman lakukan dalam ketulusan itu juga penting. Ya. Ini bukan karena kita mau garamin lautan ya. Iya. Kalau kata Oma, air laut ngasin sendiri. Iya. Itu juga Kak Uli. Aku inget banget Kak Uli itu sering banget ngomong itu juga. Air laut siapa yang asinkan gitu ya. Dia sendiri. Iya, dia sendiri. Tapi bukan itu maksudnya ya. Sebenarnya kadang-kadang kita butuh apresiasi, sebuah pengakuan, sebuah pujian, bukan untuk kesombongan diri supaya kemudian kita tahu. Karena kadang-kadang orang lain yang lihat potensi kita. Iya. Aku tanya Usi Irma teman-teman kemarin itu mau undang orang untuk masuk ke Zoom aja tuh kayak gue takut nanti malah mempermalukan diri sendiri. Tapi itu Tuhan nggak permalukan kita kalau kita usaha dengan optimal begitu ya Usi ya. Nah betul. Ini juga semoga ini juga jadi penguatan buat teman-teman yang lagi nulis tesis misalnya, nulis skripsi misalnya, disertasi misalnya, atau lagi penelitian-penelitian dan ujian-ujian hidup yang lain, UAS kah, apakah. Betul. Kalau kita kerjakan dengan hati, kalau kata legend tuh ya, pasti sampai dengan pasti sampai ke hati kok gitu. Iya. Betul. Apa yang dari hati pasti sampai ke hati. Iya, seru banget. Jadi pujian-pujian ada ujian, jangan takut untuk menerima pujian, apalagi memuji Tuhan yang memampukan itu kita. kuncinya. Jadi semua yang kita punya, kita miliki, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pet, aku mau bacain nih. Ada satu pesan yang ternyata ketinggalan. Kesian. Ini gara-gara aku ini ya. Siapa dari siapa? Waktu kita tag soal ini, soal welcoming 2021, gimana sih welcoming 2021 lagi? Ya itulah ya. Pokoknya menyambut menyambut 2021. Tapi karena kita sudah keburu tag, aku baru ngeh ada DM yang masuk saat ini dari @jessica _nahumuri. Ada underscore-nya nggak itu ya? Ini dari Jessica Nahumuri, atau kalau kita sih kenal Jessica saya, ini Kak JJ kita panggilnya.
KJJ dan Bram di GKI Pulau Mas ya. Tapi kenapa aku bacain? Karena itu buat kita, Pet. Makasih loh. Iya. Ini itu, dia ya. Apa ya? Kami sangat berterima kasih kalau teman-teman mengingat dan merasa diberkati ya. Betul, gitu. betul. Silakan Usi. Jadi dari Jessica dan Bram di GKI Pulau Mas, untuk rekan-rekan podcast tanpa podium terkasih ya, tim podcast tanpa podium, ucapannya sukacita yang sejati dari Sang Penebus memotivasi kita memandang tahun 2021 dengan penuh iman dan pengharapan. Semangat Natal dan selamat tahun baru sahabat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. JJ and family. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Dia termasuk orang yang selalu sharing sama aku. Dan dia bersyukur bahwa seringkali mikroblog kita juga memberikan dia penguatan. Jadi ini bukan muji diri sendiri ya. Teman-teman. Itu kerja bersama soalnya. Iya, tapi kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa ternyata pelayanan kita ini menjadi berkat buat mereka, khususnya buat JJ dan keluarga. Jadi terima kasih untuk apresiasinya JJ sekeluarga. Terima kasih untuk pujiannya. Ini ujian bagi kami untuk meningkatkan diri lagi. Betul, luar biasa memang Petrus ya. Oke, itu aja, cuman itu aja ketinggalan kemarin. Oke, sip. Jadi ada closing statement gak nih? Closing statement, bikin aja ya. Kalau aku closing statement di episode kali ini cuma mau bilang nikmati setiap ujian, tapi menikmatinya jangan cuma diem aja gitu ya. Tapi jalani dan lakukan segala yang terbaik yang bisa kita kerjakan karena pasti Tuhan ada untuk menolong menopang kita. Ini mau tadi sebenarnya udah di intinya itulah ya, keep fighting ya, ini drakor lagi nih. Azaza fighting. Tetap semangat teman-teman. Kalau aku gini sih. Pada saat mau berterima kasih untuk orang-orang yang mendukung tuh ada beberapa nama yang tak mampu disebutkan. Akhirnya aku menyadari bahwa banyak banget yang topang. Betul. Kayak Adevi, Vero, Yanti gitu ya, teman-teman yang selalu ada sama-sama dengan aku. Jemaat, Bu Stevi sekeluarga, Pak Janter sekeluarga, Pak Gabe sekeluarga gitu ya, Pak Thomas, Pak Ibu Mary sekeluarga, presbiter dan keluarga lah. Termasuk teman-teman GP di dalamnya. Ada banyak hal. Itu kan mau menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita bersyukur, seperti yang tadi Usi Irma bilang, ketika kita bersyukur, kita baru bisa melihat dengan jelas bahwa kita nggak pernah berjalan sendirian. Memang pasti adalah netizen junior tuh adalah abaikan. Kalau itu nggak buat kita maju, abaikan. Belajar tenang. Waktu mau ujian Usi tahu sendiri kan ada hal yang bikin aku tegang, tidak tenang. Tapi pengendalian diri memang itu yang paling utama, lalu bagaimana pada akhirnya kita bisa tenang, lalu fokus aja, fokus pada ujian yang memang sesungguhnya. Kalau itu yang lain-lain bukan ya ujian cuma buat merendahkan kita, nggak usah. Fokus pada ujian yang membuat kita berkembang gitu, bertumbuh, lalu berdaya guna gitu kira-kira. Oke. Kalau gitu teman-teman. Jangan lupa untuk setia mendengarkan podcast tanpa podium setiap Rabu malam di Spotify dan juga setiap Sabtu malam di kanal YouTube podcast tanpa podium. Info lengkapnya, Pet? Info lengkap dapat dilihat di @podcasttanpapodium Instagram ya. Jadi follow aja, follow. Facebook fanpage atau Facebook jadinya podcast tanpa podium by Irma dan Patricia. Monggo dilihat ya kalau mau follow atuh gitu ya. Oke, kalau begitu teman-teman sampai jumpa, sehat-sehat. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.